kemarin kan ada apa? Ada isu-isu ya yang bakal dinaikkan oleh PDI itu Pak Anies dengan Pak Ahok, Pak. Gimana, Pak? Ya kalau menurut saya itu hanya pengalihan isu aja gitu. Soalnya kan pada realitanya kan sekarang kan ya mereka kan tidak jadi maju gitu kan. Seperti itu. Karena orang-orang atasan juga pasti milihnya mendukung yang bakal jadi kan. Iya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan Pak Ridwan Kamil lawan Anies dan Ahok, itu bakal seru, Pak. Kalau menurut saya. Ya pasti seru gitu. Tapi kan masalahnya kan yang namanya partai politik juga kan masing-masing punya kepentingan gitu kan. Nah, itu. Tidak ada apa? Istilahnya. Ya mungkin tidak menguntungkan buat mereka gitu. Ya, tidak. Oke, balik lagi bersama kita Saung Art Studio. Setelah terima kasih Pak Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin, terima kasih atas dedikasinya selama 10 tahun ini, dan selamat bekerja untuk Pak Prabowo dan Gibran. Semoga lebih baik dan membela Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Yeah. Nah, sekarang kan setelah Pilpres kemarin, lanjut Pilkada sekarang kan, Pilkada serentak kan. Nah, untuk bahas Pilkada sendiri, Pak, kita mau mulai bahas dari Jakarta atau Jawa Barat, Pak? Ya, karena saya domisilinya di Jawa Barat gitu kan, ya mungkin lebih tepatnya Jawa Barat aja. Jawa Barat ya. Untuk Jawa Barat sendiri kan, Pak, kita nomor 1 kan ada Acep Adang Rohiat dan Gitalis Owo Natarina. Ya, kita KDI. Oh, kita KDI. Ya. JJ Wiradinata nomor 2, JJ Wiradinata, Ronald Surap Praja. Yang ketiga ada Ahmad Saihu dan Ilham Habibi. Nomor 4, Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan. Nah, secara umum nih, Pak, gimana menurut Pak Rohmat sendiri, kita sebagai rakyat ya yang bakal memilih, pandangan kepada calon-calon gubernur kita? Ya kalau menurut saya pribadi gitu kan, ya alangkah baiknya seorang pemimpin itu dia tuh ya emang berkompeten di bidangnya gitu kan. Ya karena apa? Karena kalau misalkan orang itu tidak berkompeten di bidangnya, ya pastilah kepemimpinan itu pasti ngebakalan bener gitu. Ya lebih baiknya yang orang yang sudah lama berpengalaman juga di bidang pemerintahan, yang ngerti juga gitu kan, sebagai pemimpin itu harus bagaimana gitu. Jangan hanya sekedar untuk menaikkan kredibilitas dia gitu, bahwa dia pernah menjadi gubernur Jawa Barat gitu ya, tetapi harus benar-benar menjalankan tugasnya dia itu sebagai gubernur gitu. Yaitu salah satunya untuk mensejahterakan rakyatnya gitu. Nah, kalau Pak Ahmad sendiri nih, lebih kenal ke siapa sih? Ya kalau saya sih yang di situ yang lebih sering lewat di FYP juga gitu kan, ya mungkin Kang Deddy Mulyadi gitu. Deddy Mulyadi karena? Ya karena kan beliau juga selain dulunya pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ya karena beliau itu suka membuat konten YouTube gitu kan, konten YouTube, TikTok gitu kan. Jadi ya saya sebagai pengguna handphone gitu kan, sering scroll gitu kan, ya banyak lah gitu konten-kontennya gitu. Ya apalagi yang saya suka tuh ya sebagai pemimpin ya emang harusnya itu lebih dekat ke rakyatnya, bukan seorang pemimpin seorang calon pemimpin itu mendekati rakyat itu hanya untuk pemilihan, tetapi dalam kesehariannya dia itu ya dia emang suka membantu orang gitu. Berarti Pak Deddy Mulyadi yang saya tahu gitu. Kalau Pak Salam kan yang banyak beredar di jalan ya. Jawa Barat itu kan kebanyakan Pak Habibie ya. Iya. Maksudnya Pak Habibie ini, kalau saya kan sebagai anak muda ya Pak, Gen Z ya, melihat ya yang paling banyak aja benernya, wah dia donaturnya gede nih, sponsornya kuat nih, orang kaya nih, kan pasti mikirnya kayak gitu kan. Kalau menurut Pak Ahmad sendiri, Pak Ilham Habibie gimana Pak? Ya terus terang aja gitu, saya tuh tahu yang namanya Pak Ilham itu gitu kan, ya karena ada mau pilkada ini gitu. Sebelum-sebelumnya saya nggak tahu gitu kan, ya mungkin karena mungkin saya juga kurang membaca atau gimana gitu, ya baru tahunya itu ya ini mau ada pilkada ini baru tahu gitu yang ada namanya Pak Ilham Habibie ini gitu. Iya sih, Ilham Habibie, saya kan kalau Pak Deddy Mulyadi kan namanya kayak Sundanis banget gitu kan. Iya. Kalau Ilham Habibie kan emang terkenalnya karena bapaknya kan. Iya. Karena privilege. Terus apakah
kalau pandangan saya sendiri nih ya, apakah Pak Ilham Habibie ini gimana sih orangnya gitu kan? Emang ya baik udah pasti, panutan pasti harus jadi panutan gitu kan. Cuma kan apakah dia itu orang Sunda? Apakah bisa berbahasa Sunda? Ya kan? Apalagi di Jawa Barat kan emang mayoritas orang Sunda kan. Ya gimana mau jadi pemimpin kalau misalkan ternyata cara berbicaranya kayak akademisi kan nggak bisa sama masyarakat Indonesia, Jawa Barat khususnya. Pak Deddy Mulyadi emang udah dikenal sama masyarakat Jabar, Pak Ilham Habibie karena anaknya mantan presiden. Nah, sebenarnya sih kalau dari 4 kandidat ini ya, saya pribadi sebagai Gen Z ya, untuk perdana menyoblos pilkada Gubernur Jawa Barat, sebenarnya kalau saya pribadi sih pengennya Pak Ridwan Kamil masih di Jawa Barat, Pak. Kenapa? Karena Pak Ridwan Kamil kan sudah terbukti dari wali kota Bandung, Pak ya. Terus jadi gubernur Jawa Barat. Apalagi ditambah background beliau itu yang arsitek dan ahli dalam transportasi umum lah gitu kan. Emang kalau pemimpin gubernur yang maksudnya ya pemimpin lah bisa arsitek kan, ya maksudnya kalau kita bayar arsitek kan mahal lagi kan. Nah, Pak Ridwan Kamil tuh bagusnya ya selain pencitraannya bagus ya, citranya bagus, beliau juga kan arsitek ya, karena ya emang sangat-sangat, saya pribadi kan orang Bandung Timur, Pak, tinggal di Bandung Timur, dan Masjid Al-Jabar itu sangat-sangat bagus. Kenapa bagus? Karena emang jadi pusat kayak pusat ibadah lah orang Islam itu sendiri. Jadi orang-orang dari Jawa Barat, dari Jawa itu pada datang ke Masjid Al-Jabar. Tapi untuk minusnya nih, Pak Ridwan Kamil belum bisa merealisasikan perhubungan jalan raya, transportasi umum itu di Bandung, ya Jawa Barat khususnya Bandung itu masih amburadul, Pak. Kenapa amburadul? Karena busway nggak punya jalur sendiri, kereta masih KRD dan hanya jalur yang tertentu, dan masih dari dulu juga masih kayak gitu aja. Jadi nggak ada penambahan jalur. Dan jalan di Bandung itu sangat sempit, Pak. Sedangkan Bandung kan sebagai destinasi wisata orang-orang Jakarta. Setiap weekend kan Bandung plat nomornya B semua mayoritas kan. Ya menurut saya pribadi sih Pak Ridwan Kamil masih cocok dan sangat didukung oleh rakyat Jawa Barat. Kalaupun dia menjabat di pilkada gubernur ini tahun ini. Nah, kalau tadi ke Deddy Mulyadi karena emang sudah terkenal dan namanya juga sangat Sunda ya. Dan Pak Ilham Habibie yang paling minusnya itu aja sih, apakah dia bakal Sunda banget gitu kan. Kalau orang Jawa Barat kan pasti pengennya pemimpin yang Sunda banget kan. Nggak mau lah pemimpin yang cara ngobrolnya kayak menteri gitu. Gimana kalau Pak Ahmad sendiri? Ya kalau menurut saya pribadi sih emang alangkah baiknya kalau misalkan Pak Ridwan Kamil itu membereskan dulu PR-PR di Jawa Barat gitu. Ya, ya tapi kan mungkin beliau sudah masuk ke partai ya, gitu. Jadi tidak bisa memutuskan sendiri gitu. Segala sesuatunya harus ada izin dari ketua partai gitu. Ya sekarang majunya di pilkada DKI kan. Kalau menurut saya nanggung gitu. Nanggungnya tuh apa? Ya melihat background-nya beliau, seharusnya beliau itu masuknya jadi Menteri PUPR. Itu lebih tepat kalau menurut saya. PUPR itu apa? Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Itu lebih cocok karena background-nya kan arsitek gitu kan. Iya. Sebetulnya daripada jadi gubernur DKI gitu kan, ya lebih cocoknya jadi Menteri PUPR gitu. Karena lebih memadai gitu. Terus kalau kita beralih ke pilkada Jakarta nih, Pak. Menyenggol Jakarta ngeri sih. Jawa Barat masih diurus oleh PJ, Pak ya, PJ di gubernur. Ya. Nah, untuk kedepannya nih, Pak, siapapun yang jadi, apa harapannya? Ya, harapannya itu bisa membuat Bandung lebih baik lagi. Ya, Jawa Barat ya? Ya, Bandung khususnya Bandung dan Jawa Barat gitu. Ya, karena yang saya rasakan sebagai warga Bandung, aduh itu yang namanya weekend itu, wah macetnya itu luar biasa gitu, panjang banget gitu. Itu dari jembatan Pasupati aja.
itu bisa dari mulai pas naikkan Baltos itu sampai mau masuk lampu merah tol Pasteur itu berhenti itu mobil. Nah, kalau bisa ada solusi gitu. Bagaimana cara mengatasi kemacetan itu? Ya mungkin salah satunya gitu kan dengan bikin lagi flyover gitu kan. Jadi pas dari keluar tol Pasteur itu langsung nyambung ke Pasupati gitu. Jadi kan kendaraan itu nggak terlalu berpusat di satu titik itu aja gitu. Bisa kalau ada flyover kan bisa sebagian kalau misalkan yang mau ke arah timur bisa langsung naik flyover gitu. Ya apalagi daerah-daerah timur juga Cileunyi ya. Iya. Dari udah Cibiru, Unjung Berung, banyak Cibiru. sebetulnya sih di Bandung spot-spot, ibaratnya jangan kan weekend gitu kan, weekday aja gitu kan, jam kerja gitu kan, pagi atau sore hari pun itu masih banyak yang macet gitu. Jadi ya saya sebagai pengguna jalan gitu kan ya berharap kepada siapapun nanti pemimpinnya yang terpilih ya bagaimana caranya agar Kota Bandung khususnya dan Jawa Barat pada umumnya ya untuk di jalan itu tidak macet kayak sekarang gitu. Ya jadi ya harus tolonglah dicarikan solusinya seperti apa. Pak Ridwan Kamil kan kalau di Jawa Barat mungkin pasti kemungkinan besar menang ya. Karena emang masih banyak harapan yang masyarakat yang harapkan kepada Pak Ridwan Kamil sendiri. Nah, untuk menurut analisis Pak Rohmat sendiri ya, Pak Ridwan Kamil itu kemungkinan menangnya bagaimana sih? Gitu. Ya kalau menurut saya pribadi gitu kan, sebagai warga Jawa Barat, kalau misalkan Pak Ridwan Kamil sekarang kan maju di Pilkada DKI kan, kalau untuk menangnya itu agak susah gitu. Soalnya kan kita juga lah pada tahu lah gitu kan, apalagi Gen Z gitu kan yang sering scroll sosmed gitu kan, ya karena emang dulunya gitu kan Pak Ridwan Kamil itu kan ada jejak digital gitu kan, ya, apalagi di Twitter kan gitu. Ya banyak kontranya dulu kan gitu sama warga DKI juga gitu kan, sama apa namanya tuh kalau di Bandung tuh Bobotoh, kalau di sini tuh apa? The Jack. Nah sama The Jack juga gitu kan. Jadi ya ibaratnya ada cerita yang kurang bagus lah gitu atas postingan Pak Ridwan Kamil sendiri gitu. Ya jadi kemungkinan untuk menang itu agak susah gitu. Ya kalau menurut saya untuk misalkan Pak Ridwan Kamil bisa menjadi gubernur DKI Jakarta, kemungkinannya itu ya paling besar itu 50% sih menurut saya, paling besar itu. Tapi beda lagi ceritanya kalau misalkan orang-orang atasan emang sudah konsep Ridwan Kamil yang menang. Nah itu, kan? Lain cerita lah kalau itu. Cerita. Gitu. Tapi kan seperti yang kita tahu juga, Golkar juga kan ketuanya diturunin Pak ya? Iya. Iya kan? Iya. Ketuanya yang dibantah, apalagi ya ditambah emang mungkin ya emang karena pusatnya ya. Maksudnya pusat itu dari presidennya kan, dari atas-atasan. Balik lagi ke yang Jokowi Pak, itu kan pandangan sendiri ya. Goblok nih banyak menteri-menteri yang korupsi gitu kan. Ada juga yang bilang jahatnya Jokowi itu menteri-menteri pada dibiarin korupsi, sekarang pas udah mau lengser baru dijerat gitu kan. Ya kan ya goblok juga ya, maksudnya menteri-menterinya juga orang yang punya kekuasaan ngapain korupsi gitu loh. Tapi karena emang dulu merasa longgar, masa apa, ya maksudnya kan kelihatannya sekarang ya, pas sudah mulai lengser, semuanya kebuka aibnya. Ya plus minus Pak, plus minusnya itu kan emang agak ngeri ya kalau bahas politik ya. Iya kan banyak yang korupsi lah, menteri-menteri Pak Jokowi banyak yang korupsi, silahkan korupsi apa kan. Wah pada serakah gitu kan, sekarang mau turun pada dihancurin gitu kan. Politiknya itu sendiri, partai-partainya itu sendiri. Sebenarnya kalau Jawa Barat kan pengennya orang yang Sunda ya, kayak Deddy Mulyadi gitu kan. Kan Sunda banget ya namanya, dari namanya aja udah enak didengar kan Sunda. Kalau Jakarta sendiri kan sekarang ada yang Pramono siapa? Pramono Anung sama Rano Karno. Rano Karno itu kan siapa sih yang nggak tahu gitu kan? Apalagi dia kan emang Betawi banget ya kan, karena sidulnya itu. Sidul gimana sih Pak? Sidul anak Betawi asli gitu kan. Sebenarnya kalau secara psikologis atau secara suara masyarakat juga, ya Rano Karno lebih unggul daripada Ridwan Kamil sendiri gitu kan. Ditambah Ridwan Kamil mantan
gubernur Jawa Barat gitu kan. Orang Jawa Barat pengen mimpin DKI. DKI kan. Ya antara Boboto sama DJ kan emang udah tahu perang sendiri kan. Udah rahasia umum gitu. Pertanyaan terakhir Pak, closing statement mungkin ya. Harapan gitu untuk presiden, gubernur bahkan wali kota itu sendiri apa sih Pak? Ya, saya sebagai rakyat gitu kan ya berharap itu mempunyai pemimpin itu dia tuh yang menguasai di bidangnya. Terus berharap juga kalau pemimpin itu dia tuh bukannya dilayani gitu loh, tapi melayani gitu. Pemimpin itu harus bisa melayani rakyatnya dan juga bisa mensejahterakan rakyatnya gitu. Dan juga bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat kita ini, dari mulai kemacetan, kriminal gitu kan, sama sekarang juga kan banyak lah kayak pelecehan KDRT yang kayak gitu ya. Mungkin ya harapannya itu semoga pemimpin yang terpilih nanti gitu kan, baik itu presiden, gubernur ataupun wali kota, bisa lebih baik daripada pemimpin yang kemarin seperti itu. Kalau misalnya untuk calon gubernur, nah ya adalah beberapa gitu kan yang saya tahu gitu ya. Mungkin karena sayanya yang kurang update di sosmed gitu kan, apa emang sosialisasinya juga kurang gitu kan daripada calon tersendiri untuk maju di Pilkada Jabar gitu. Tidak ada kawan abadi, yang ada itu hanyalah kepentingan abadi. Yang seranjang aja bisa gitu.